pilihan yang tepat banget untuk team fight. Tapi aku concernnya satu, Ranger Mas. Ini Skylar dengan Beatrix. Jadi ini yang malah harus diperhatikan. Aku malah kan. Iya, Serius kelihatan. apanya? Apa? Itu Lemon tuh malu kan? Kelihatan di kamera lagi ngaca. Nah, ini aku malah lebih suka ini. Oke, mungkin untuk Jadi skill-skill yang bakal diambil itu bakal lebih susah untuk dilakukan oleh Clay ya dengan menggunakan Valentinanya. dan bahkan ini akan menjadi single target yang Clay sendiri mungkin harus lebih concern di mana dia high ground defensifnya lebih terarah. Mungkin kayak tadi pemilihan antara Clay dan juga Wan mungkin ngambilnya Esmeralda mungkin. Tapi sedikit intermezzo, ini adalah Ahmad dan juga Kids yang kebetulan baru naik dari MDL. Belum bermain ya? Belum bermain sama sekali, belum ada historical play-nya. Jadi kita masih menunggu tentunya kapan kira-kira mereka akan bermain. Oke. Ya, untuk dari sebuah fun fact-nya di mana link di MPL Indonesia season 9 untuk Chelly Boy 10 kali di pick 50% win rate, sementara Albert 7 kali di pick 71% win rate. Berarti Albert kalah 2 kali ya? Dan jujur ini belum ada link sama sekali loh. Kalah 5 kali. Iya. Apa? Ini belum ada link sama sekali. Bisa jadi kedua-duanya punya chance atau nahan sih, untuk ngambil ke arah linknya. Nahan gak sih, Nan? Daripada gue link duluan nih. Santuy aja kita ambil. Karina juga masih kebuka soalnya. Iya, Karina terbuka. Karina kebuka, Pakito kebuka. Kalau misalnya kita mau adu pakai beberapa hero yang sempat digunakan sama Shelly Boy, Saber aja kebuka. Saber jungler. Dia pinter banget. Dia ambil Uranus, dia tutup Uranus ya kan. Tutup Dairot juga. Dia Dairot counter SP udah pasti. Uranus ini untuk backline. Udil bakal ketar-ketir ini kalau misalnya kena dari Uranus. Ditempel, dipaksa ke depan. Tapi menurut aku ada satu hero yang sangat karakteristik sekali dengan R7, Yuzong salah satunya. Dan ini bakal bisa mengacak-acak untuk segi Kaguranya. Jadi kita tahu Flea immune, jelas. Tapi untuk dikejar kedua kalinya tentu gak bakal bisa bertahan lebih lama lagi. Kan kita pernah lihat Lunox di arah gold lane. Ya kan? Edit gold lane. Tapi possible nggak Kagura gold lane sekarang? Kagura gold lane sekarang possible banget. Tapi gue kuring sih kalau gue nggak ya. Iya, gue makanya menanya. Soalnya kalau gue nggak sih. Bisa aja ini kan dengan gameplay dia yang akan mepet mungkin ya. Gue nggak tahu nih si Albert ini pakai apa, ya kan? Tapi dengan gameplay mereka tim fight 5, possible gak sih Louis tiba-tiba hadir? Louis kayaknya agak-agak minim sih buat aku ya? di sini. Agak minim banget. Tapi buset lo lihat tuh Be. Kenapa? Di kiri. Iya, ada Mospic Franco. Karena Vin 10 kali di pick 90%. Hanya satu kali saja dia mengalami kekalahan kan. Dan ini akan menjadi sebelumnya Vin udah pernah nge-pick Franco sih? Belum ya? Belum kan? Kemarin-kemarin. Tahu kok. Kemarin tuh belum sih? Kemarin itu udah ya? Iya, Baloiski juga udah sempet dapat. Vin ya. Gue lupa. Vin enggak ya? Bufra kemarin. Vin Bufra sama Paramis ya? Iya. Paling respect bro. Paling respect dan ini Pakito aja belum ke Pai sih. Pai-nya udah pakai Esmeralda kan? Iya. Ini berarti jungler dong Pakitonya. Atau jangan-jangan gold lane. Oh iya Nino Pakito. Nino kan pemain Benedetta juga. Jadi hero-hero dia terbiasa tentunya. Manuvernya nggak jauh berbeda soalnya. Apalagi head to head sama Beatrix. Iya. Ini Franco aja pasti jagain Beatrix. Pakai shotgun aja, pakai Wesker aja. Di awal game dia nggak bakal bisa nahan. Harus tunggu late game banget. Oke, berarti Skylar ini menjadi poin utama sekarang ya dari tim Alter Ego. Target lock. Target operasi. Tadi Clay, sekarang Skylar. Menurut gua itu seperti itu. Dengan adanya 3 hero ini nyaman sekali di pick off dari tim RRQ. Bakal bisa Valentina. Asya. Gue jadi mengingat seseorang. Wah. Abednego. Waduh. Ansel. Karina. Dan Karina. Oke. Di sini masih ada Balmon juga yang terbuka menurutku. Balmon sih. Menengok Balmon yang masih potensial banget untuk bisa dibilang minim power ultimate bagi Valentina juga. Gue penasaran sama satu hero sebenarnya, Be. Apa tuh? Amon kan sempat di buff. Amon sempat di buff, tapi kalau misalnya kita ngomongin Karina, dia kan basic attack-nya tentu nggak bakal bisa ini banget. Nggak bisa deket-deket banget. Karina langsung instant burst nanti takutnya. Langsung kelar, dibalikin. Iya. Dan ini bakal menuju kepada Pokopol Kupa sepertinya. Berarti junglernya Pakito karena dia tahu lawannya Karina dia bisa instan langsung dengan jab yang sekarang udah meningkat dari persenan physical attack-nya dia. Oke. Buat jab kalau lagi merah dan War X-nya stack-nya nyala, 8. itu bakal mematikan banget. Langsung meletus. Mamo dengan hero signature-nya Chow melawan dengan Vin hero signature-nya Franco. Tapi dari kemarin ya, dari match sebelum ini ya, game kemarin, Alter Ego ngedraftnya ngeri loh. Iya. Ini Ars Effect gak sih? Ars Effect? Oke. Kita boleh setuju dengan hal tersebut. Effect sebenarnya. Ilyas,
kita boleh setuju akan hal tersebut. Karena gue tadi habis ngobrol sama Maman. Gak tau kenapa? sini boleh diomongin atau enggak ya. Udah kerucap juga lagi. Ya udah, pokoknya Iya. intinya antara dua itulah ya. Iya. Karena Tapi, menurut gue kan gitu. kalau soalnya kemarin tuh sebenarnya Ilyas sudah ada. Iya dong. udah. Ilyas Ada, tuh analis. ada, cuma masih di belakang panggung yang... Dan buat teman-teman yang Iya. bingung, Ilyas itu Cassius ya. Cassius. Ilyas ya, sorry. Nah sekarang kan Arsnya muncul. Nah dari kemarin gue nggak tahu kenapa draftnya tuh ngeri banget. Iya. Dari match kemarin loh. Bahkan menengok kali ini udah bukan pertama kalinya ya mereka mengadu Franco dengan Chow. Jadi ada kemungkinan ini bakal benar-benar ditabrak kah? Oke. Karena mereka pola permainannya agresif banget di sini. Tapi ingat high risk high return, melepas Finn dengan Franco-nya, That's right. melepas Patrick Skylar Yeah. dengan potensi kita lihat tadi win rate dan data tadi lihat mancing mania mantap dari seorang Finn, berhasil menarik sedikit Sally Boy tapi nggak masalah selama bukan yang tertarik purple buff-nya, nggak masalah. Oke. Dan bahkan ketarik pun juga sekarang udah bisa balik dengan cepat. Balik Jadi dengan nggak menjadi masalah yang cukup besar sebenarnya. Iya, apalagi kalau kita ngomongin soal bagaimana Pakito ya, dia agak lama sebenarnya untuk melakukan farming pattern-nya. Cuma buat sekarang tinggal kejar-kejaran level keempat, siapa yang bakal duluan. Oke, siapa yang dapetin rotasi duluan? Iya. Siapa yang pick up first blood duluan? Karena yang level 4 duluan, dia bakal lakuin ganking secepat mungkin dengan dua hero kayak Pakito dan juga Karina. Dino kali ini untungnya kupanya dia benar-benar bisa kembali melakukan regenerasi di tempat ya. Kalau enggak ini Nino bisa menurut gua ketertinggalan dari segi gold. Karena dan cukup berbahaya untuk Destiny jangan sampai terdeteksi. Bahkan Pai di bottom lane dia dengan aman. Ini kayaknya agak lebih pasif dari King of dan bahkan Dan rotasi junglernya malah lebih cepat Albert ya, kalau Iya. lihat ya. Iya. Karena sampai dapetin Skull Teaser dan juga satu kelompok kecil itu, Mr. Crab kecil. Karena dari tadi dia udah selalu start dari purple buff. Dan itu pattern yang sama seperti di game yang pertama. Iya. terus juga dia jagain posisi dari Pai ya. Nah, Sally Boy kali ini melihat Sally Boy udah level 4 dan juga dari Albert ke level 4 tapi belum ada rotasi dan belum ada first blood yang didapatkan. Mereka satu sama lain gak mau untuk culik atau mungkin melakukan bad move di early ya. Ya, lebih bad fokus. move-nya gak mau di early net. Lebih fokus ngejaga satu titik untuk persiapan turtle. Itu yang dilakukan oleh Sally Boy. Dan yang dilakukan oleh Albert tadi, dia kelilingin semua mapnya dari atas ke bawah ke jungle musuh. Dan bahkan dapetin purple lagi dan mungkin sekarang menuju ke arah turtle yang sudah mulai dijaga. 4 orang bahkan. Tinggal lihat di sini Albert sudah level 5. Sudah level 4 juga untuk Leo Murphy. Tinggal memilih targetnya siapa yang bakal ditendang. Tapi lihat, lagi dan lagi. Apapun yang terjadi tetap retribution-nya on point dan bahkan first blood diamankan begitu saja oleh seorang Albert. Wow. The Way of Dragon telah dikumandangkan. Tendangan mau terhadap seorang Albert sudah dikeluarkan tapi masih bisa melakukan satu buah retribution. Ada yang di di-javu? arah terbangan Oke. tadi ya. Aku akan menanyakan hal yang sama. Ada yang dijavu karena menengok dari tadi. Albert selalu membeli waktu agar dia level 5 duluan. Dan Sally Boy stuck di level yang keempat. Damage to monster. Ini benar-benar menjadi jawaban bagi ini emblem jungle yang Yeah. masih bisa digunakan di patch yang sekarang. Dan bedanya dengan Killing Spree, dia nggak punya damage to monster. Dia untuk fight oke, untuk jangka panjang oke, untuk fight Tapi late lebih game lama oke banget. jungle-nya. Yes, itu Yeah. dia poin terpentingnya. Dia bakal lebih ngebeli waktu secara mungkin 3-5 detik hanya untuk melakukan monster jungle takedown di awal game. Dan dia full cooldown untuk jungle-nya dari seorang Albert. Berarti sekitar 28 ya? 29. 28, 29. Nah, tapi mungkin ini kita lihat Udil bakal coba dijemput kah atau tidak, tapi hilang begitu saja. Berhasil Zero Asal dikeluarkan. Leo Murphy nggak berhasil menjemput, tapi ada Paciman yang mantap. Berhasil mendapatkan satu dan bakal peluang dikeluarkan. Duel Dragon dari Klep. Dia bisa berhasil di-follow dengan indah. Dua tumbang. Ini bukan hal yang baik dan tentunya buat kalian semua yang pusing di rumah atau kepanasan, jangan lupa untuk beli Head and Shoulders sekarang untuk meng-wipe out ketombe basah dan gatal pakai Head and Shoulders edisi Mobile Legends. That's right, itu dia yang terjadi. 3-0 untuk poin-poin di awal. Dan bahkan Clay yang harus diwaspadai juga apa yang dia ambil dan bahkan fitnya. Berhasil diamankan di area mid lane oleh seorang Udil dengan payungnya. Karena tidak ada flicker dari seorang Finn. But still ya, itu dari seorang Finn ya. Seperti di game pertama ketika Hilda yang berkali-kali ditumbangkan. Mau sampai kapan? Karena kita lihat di sini untuk turtle ya, Albert, Leo Murphy dan bahkan sedikit selalu Sally Boy-nya untuk mendapatkan satu turtle dan bahkan Clay-nya masih ada flicker. Masih bisa buka belakang Leo Murphy sekarang dan bahkan lagi killing spree didapatkan oleh seorang Albert dan tidak cukup puas sampai di situ saja.
doang. Gak ada sprint yang dimiliki dari seorang Pai. Tapi lihat Skylar berhasil melakukan clear. Tapi untungnya Nino melakukan platingan dengan maksimal. Setidaknya dari Nino ini Betul. berhasil mendapatkan platingan. Tinggal serempat ya. Iya, untuk mencoba menyeimbangi dari segi kultur. Kita lihat dari segi itemnya Profesor. Nino Iya. fokus dia respect dengan Steelix Plate. Tapi dia fokus ke Respect BOD. lebih tepatnya. Tapi kalau misalkan melihat dari Skylar, dia mau main agresif. Dia tahu timnya lagi winning condition. Ini bakal ngebantu untuk gold lanersnya juga. Yes. Bagaimana PD-nya dia kalau seandainya Finn dan juga Albert bakal melakukan ganking power ke arah top lane. Dia Dari hand. Dan bakal lihat berhasil dapatkan satu Sally Boy dari Kobe yang pun Rudil ke belakang. Tapi Nino mencoba untuk menyelamatkan kawan-kawan dari Alter Ego dan ternyata berhasil bunuhkan dengan satu bola yang Murphy saja. Untungnya nggak jadi dapetin 3. Hampir loh tadi Udil sama Sally Boy bisa di take down. Yes, dan sudah tidak ada flicker. Harusnya sudah ada informasi yang diberikan di menit 5:30 tadi. Ketika flicker sedangkan oleh Sono Skylar, tinggal gimana caranya nanti untuk team fight berikutnya mungkin bisa mengincar ke arah gold laner-nya ya. Karena ini dari tadi juga Albertnya nggak cukup kenyang. Maksudnya udah kenyang di jungle-nya udah kenyang. Tapi kill-nya juga udah kenyang. 4 kill loh diamankan. Oh my god, kali ini di arah tengah maka coba di engage, tapi mereka sadar itu bukan hal yang baik. Alter Ego masih memiliki Leo Murphy. Mungkin Arkeoshi bisa setup, tapi counter setup dari tim Alter Ego. Mereka punya Flea, mereka punya The Way of Betul. Dragon. Bisa dilakukan setup balik, dan ketika setup balik itu berhasil didapatkan, ini kemungkinan akan shutdown ada seorang Albert. Tapi lo lihat ya tadi. Sorry motong ya. Iya, nggak apa. Lo lihat gak tadi si Nino? Iya. Map awareness-nya. Gua banget kalau main di gold lane, bro. Nggak ada, Ya, Net. langsung mundur dia ke belakang. Net. Ya, baik lagi. Kena trap sekali aja ya. Kena trap sekali aja loh, Net. Langsung dapetin informasi, dia mundur. Tapi dari tadi aku ngelihat Clay, The Way of Dragon, ini dia. Jawaban lockdown balasan Alter Ego Esports ketika mereka tahu fight-nya bakal punya 2 lockdown. Ada Franco dan juga ada The Way of Dragon kopian. Oh, ini hal yang bagus. Tapi retribution terjadi pada Pai. Lihat, dibalaskan kembali keadaan yang saling berbeda ke Pai. Pai mencoba dijemput, tapi ternyata David terlalu sakit. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Pai. Setidaknya kembali Sally Boy membalas dengan sebuah retribution yang sangat baik. Berhasil mendapatkan satu, tapi yang overturn. Harus hilang di depan sana. Masih mau lebih, Leo Murphy masih ada Way of Dragon, tapi karena belikan dan nampaknya Skylar memaksakan sesuatu seperti biasanya. Sesuatu yang dipaksakan dan berhasil mendapatkan turret di arah mid lane. Mid lane Yes. loh. Mid lane. Itu dia. Beda ya, bukan Power bottom, bukan of top lane. Renner Apa? operator tactilite. Ya, apalagi kalau kita ngomongin soal bagaimana jarak ya. Jarak dari sniper yang dimiliki sama Beatrix itu terlalu jauh. Dan ini jarak dekatnya juga berbahaya. Pantes hari doang ya. Makanya, dan buat sekarang inilah dia statistik untuk Skylar. Tapi ternyata pick off lagi. Ini dia. Ada 2 pick off dari Clay dan juga dari Finn. Tabrak tembok. Masih bisa kekejar. Ini overturn tapi Albert dibeli begitu saja. Dan Skylar-nya tergigit dia. Masih bisa hidup ternyata. Masih bisa untuk bertahan dan bahkan Udil yang diincar sama Solar Seven. Nggak ada free. Mencoba untuk gocek. Tidak ada lagi pasif dan langsung diamankan begitu saja. Udil udah bagus banget tadi ngegocek Karina. Dia udah dapat momentumnya ultimate-nya Karina ke cooldown. Iya. Tapi ternyata nggak ada yang expect bahwa di rumput sana R7 udah menghadap. Dari bawah langsung ke tengah. Dia udah pakai sprint, tapi dia udah gak Ngibrit punya dia. apa-apa lagi. Itu udah bener-bener good move, smart move kalau gue bisa bilang. Dia bisa pancing Albert nyangkut di tembok. Ya. Dia bisa flee, dia pakai sprint. Tapi ya balik lagi. Umur gak ada yang tahu. Tiba-tiba Gak langsung. gitu, bukan. Yang namanya rumput gak ada yang tahu. Rumput ya, umur. Karena kan rumput balik gak ada lagi, yang tahu. Udil bukan roamer di sini. Dia Yes. tugasnya bukan rumput. Tapi dia bagaimana caranya eksekusi mungkin Bebek. member-member yang ada di dalam rumput. Ini bahaya Kawan, banget menurut gue. Nah, bukan masalah itu aja. Ini kalau dipotong arah Q, Ambush ya, iya. ini kirinya udah kena 2. Mereka bakal melasa tipe dan itu berbahaya ketika Lord akan muncul, Bung Oren. Oke, 3 lawan 3 masalahnya yang pertama. Tapi kadang ya Lord itu yang muncul sekarang tuh bikin gue kayak was-was men. Kayak Worry ya, mau Iya. diambil tapi takut. Bukan bunyinya. Oh, kalau itu kan Lordnya naik pesawat sekarang. Mana yang pesawat? Iya, jadi turunnya langsung pakai parang. Oke, tapi kita lihat di sini. Serius kamu, Ji? Nampaknya harus kehilangan dulu satu buah Lordnya. Tidak ada kontes. Melihat para pemain dari tim Araki Hoshi, mereka akan coba menunggu. Nampaknya dengan adanya pergerakan dari tim Alter Ego yang tidak ada terdeteksi sama sekali. Bentar. Gak ada sedikit pun di boost depan, kiri, kanan, depan, belakang. Bau tuh jigong sendiri tuh. Gak dong. Oke, itemnya. Ya, itemnya kali ini udah Silakan, punya Bro. Malefic Roar. Dan bakal menuju kepada Hunter Strike kayaknya dari Skylar. Karena dia butuh movement speed pop-out-nya. So, nanti bakal di follow up sama bagaimana kelebihan
dari Franco dengan menggunakan conceal di sini. Jadi movement speed-nya udah bakal punya banget. Cuma R7-nya dia bakal backstep atau dia bakal eksekutor. Itu kalau nanti akan kita bedakan di sini. backstep, wah. Lihat. Apatinya. Gue sih backstep. Renner apatinya langsung membuat setengah HP dari Kagura hilang. Oke, pasifnya pecah di arah tengah ya kan. Tapi untungnya dengan adanya Lord yang 9 untuk tidak mendapatkan base turret sama sekali itu masih oke, masih wajar. Masih aman. Tapi kalau di menit 12 gak dapetin base turret itu udah tidak wajar. Ya. Itu udah tidak wajar. Karena balik lagi masih ada pasif dari turret dan skill turret di bawah menit 12. Bisa langsung membersihkan minion. Satu wave pun juga bisa langsung bersih. Iya. Oke. Kalau winning condition, kita ngomongin winning condition, Anarchy Hoshi tinggal gimana caranya mereka kuasain area di dalam jungle. Ya. Mereka punya 2 pick over seperti biasa, ada The Way of Dragon dari kopiannya Leo Murphy, ada The Way of ada Bloody Hand juga dari Finn. Cuma buat Alter Ego Esports, winning condition mereka Oh my god, bagaimana dia fatal? No way. Leo Murphy yang berhasil didapatkan kali ini yakin. Pipin, mancing mania, mata Finn berbahaya sekali. Mencoba mendapatkan Nino, almost is never enough kali ini. Ini berbahaya. Tapi ingat ya, Bung Koret, ini jangan lupa, di setiap hari kita akan ada giveaway 2 JBL Quantum. Seriusan. Buat komentar-komentar terbaik di kolom komentar dan akan dipilih oleh Pak Produser di belakang. Jadi buat kalian semua, jangan lupa di-share, jangan lupa share juga dan juga kata-kata support terhadap tim-tim yang bertanding dan juga tim favorit kalian. Gak bertanding timnya juga gak apa-apa, Profesor. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang penting pesan positifnya. Pesan positif karena dapet Ini memang dipaksain terus. Dapetin lagi. Secara Itu paksa. dia. Cara paksa. Karena Tanpa ada gini, minion. Leo Murphy udah 5 kali tumbang. Baru aku mau ngomong loh. Ini cara menangnya Alter Ego Esports adalah pick off balik 1 member dari Anarchy Hoshi. Tapi Leo Murphy tiba-tiba baru mau pick off, kena hook duluan. Wah, Ini Dragon digigit. Bloody Hand mengcancel pergerakan dari Leo Murphy. Langsung membakar satu tapi dibalaskan kembali kanan Leo Murphy. Sekarang tuh mau. Masih ada immortality. Alpha terperangkap di depan sana. Tapi lihat di cancel Leo Murphy still survive. Baik masih Leo Murphy. Lockdown Tracker Sebas final gunakan dan dipalingkan oleh Dewa Alter Ego. Wow. Tanpa adanya Finn dan bahkan Leo Murphy still survive right there. Dan itu yang baru mau aku bilang, bagaimana pick off yang bisa dilakukan dengan The Way of Dragon. Dengan memenangkan kuantitas, mereka masih bisa mempertahankan bagaimana defense dari base-nya. Agar tidak ada kuantitas yang lebih diunggulkan bagi Anarchy Hoshi. Dan juga keputusan Finn yang sangat baik ketika sebenarnya Udah nggak ada pilihan. Udah ngincer Beatrix ya, tapi akhirnya nggak apa-apa. Finn mati pun dia pakai emblem yang bisa 15% untuk dia respon lebih cepat. Dan itu yang terjadi. Masih bisa untuk ikutin team fight. Masih ada 5 lawan 5 sekarang. Untuk Lord yang sudah di-enhance. Oke, tapi kali ini fight di depan sana jangan sampai kena Bloody Hand. Baru saja diomongin kali berbincang. Immortality pecah. Untungnya masih ada Ayah Udil dan satu yang obat bahkan dari mana mereka boy mati yang mantap. Berhasil didapatkan kembali. Oh my god. This is hard, man. This is hard. Sebenarnya tadi udah bagus banget, udah equal. Udah pertukarannya oke. Dia dapat pay, tapi setidaknya mundur jangan sampai ada lagi yang dimakan. Tapi Seriboy tertangkap. Dan ada yang lihat nggak? Dia mantap. R7 ngezoning dari Nino, biar Nino nggak bisa join fight. Nino benar-benar gak dikasih jalan untuk memasuki area river. Dan itu adalah Iron Hook yang manis banget. Wah, dengan Iron Hook, eksekusi yang terlalu banyak damage-nya. Dan tidak bisa dibendung lagi. Walaupun Seriboy tadi tangannya merah. Kalau dia left-handed chatnya itu, ada absorb sekalipun nggak ngaruh banyak. Terlalu banyak orang di sana. Terlalu banyak itu dia, source yang damage-nya terlalu banyak. Sehingga untuk menahan semuanya, Immortal pun cukup jadi di sini. Untuk Bloodlust, dia gak bakal bisa mendorong begitu banyak karena udah ada Dominant Ice. Kepotong di sini 50%. Oke, Kak Rafli ini menjadi salah satu momen yang penting untuk Alter Ego. Jangan sampai dia terpick up. Jangan sampai dia termakan. Dan bahkan Iron Hook-nya masih ada minion. Berhasil dihilangkan dengan cukup cepat dengan ada Nino di depan sana. Para pemain dari tim Alter Ego kali ini mereka digerogotin, tapi it's okay, gak apa-apa digerogotin as long base dari bakal Bloody Hand. Oh my god, Bung Kornet, ini bisa menjadi bencana. Mereka bakal coba untuk memaksakan dari tim Alter Ego, Bung Kornet. Dan yang mereka pikirkan adalah base-nya. Tidak peduli apa yang terjadi di depan mereka. Dan itulah dia. Anarchy Hoshi membuktikan kalau mereka masih sangat kuat dan langsung menyelesaikan pertandingannya 2-0 tanpa balas. Oh my god. Dan respect diberikan. Respect Diberikan dari para coach dan juga jajaran staff Anarchy di belakang. Seperti manajernya juga Red Soso. Itu udah benar-benar game yang memberikan kita
sebuah spontanitas dari game yang pertama, Bung Cornet. Dari game yang pertama kita udah lihat bagaimana mereka